Hai Robun, and welcome back to my channel. Yap, seperti yang sudah kalian lihat, aku kembali ke kos karena udah masuk kuliah, cie. Nah, di video kali ini aku sangat amat bersemangat. Kenapa? Karena setelah sekian lama aku tuh nggak belanja buku, akhirnya aku beli buku lagi. Jadi di video kali ini aku akan share ke teman-teman haul dan juga unboxing buku-buku yang sudah aku beli gitu. So buat teman-teman yang penasaran kira-kira buku apa aja yang sudah aku beli, please keep on watching. Oke, jadi untuk buku-buku yang aku beli belakangan ini menurut aku itu cukup banyak ya. Dan ini dia beberapa bukunya. Yang ini belum di unboxing, yang ini sudah aku unboxing dan pengen aku kasih lihat ke teman-teman gitu. Sebenarnya yang keempat buku ini udah aku bikin haulnya di Instagram. Teman-teman bisa cek aja, tapi aku masukin ke sini sekalian aja deh, biar durasinya nggak terlalu yang pendek-pendek amat gitu, cie. Oke, sekarang mari kita haul dulu buku-buku yang sudah aku unboxing ini. Nah, ini tuh total ada 4 buku yang aku beli ketika di UGM ada bazar buku. Yang pertama ada bazar di UGM Press, dan yang kedua itu ada bazar di depan perpus pusatnya UGM. Nah, ini ada 3 buku yang aku beli dari bazar buku di UGM Press. Ini aku beli ketiganya adalah sastra klasik. Yang pertama aku beli The Great Gatsby. Ini tuh lagi promo, harganya waktu itu jadi berapa ya aku lupa. Tapi ini good deal banget sih. Aku beli ini karena aku diracunin sama sepupu aku. Soalnya waktu aku kesana itu kan bareng sama sepupuku. Terus sepupuku bilang, "Mbak, please beli ini tuh bagus banget," gitu. Jadi aku termakan ya omongan adikku itu. Jadi ya udah aku beli ini, The Great Gatsby pertama. Yang kedua, ini pasti teman-teman udah banyak yang tahu ya, The Metamorphosisnya Franz Kafka. Ini juga sebenarnya ada beberapa temanku yang rekomendasiin tulisan-tulisannya Franz Kafka, dan aku tertarik untuk membaca The Metamorphosis ini karena ini yang banyak banget berseliweran dan diomongin banyak orang. Jadi ini dia buku kedua yang aku beli di bazarnya UGM Press. Dan yang ketiga, Deng Deng, petualangan Don Quixote. Aku nggak tahu bacanya Don Quixote atau something, tapi intinya itulah pokoknya. Kalau yang kedua buku tadi itu belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, yang buku ini tuh sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu teman-teman. Untuk ketiga buku ini memang lumayan tipis, cuman ya aku nggak tahu apakah aku bisa menyelesaikannya dengan cepat mengingat ketiga buku itu adalah sastra. Ini newbie sastra, newbie. Nah, yang keempat ini aku beli di bazar bukunya depan perpus pusat UGM. Kamu terlalu banyak bercanda. Kalau teman-teman ngikutin NKCTHI, teman-teman pasti tahu buku ini. Nah, sebenarnya aku tuh pengen banget beli buku ini tuh waktu masih zaman hype banget, cuma kan mahal ya. Jadi aku belum kesampaian beli itu. Kalau yang NKCTHI itu aku bisa baca di perpus. Nah, kalau yang buku ini itu belum ada di perpus daerah aku. Jadinya waktu aku datang ke bazar yang di perpus pusat UGM, aku lihat buku ini dan harganya sangat amat anjlok, langsung aku ambil. Tebak harganya berapa? Harganya ini aku dapet 30.000. Murah banget gak sih? 30 atau 35.000, pokoknya gak nyampe 40.000 untuk buku hardcover dengan kertas yang tebal, terus gambarnya juga di dalamnya itu penuh ilustrasi berwarna. Kita dapat bonus stiker juga 30 ribuan. Kayak ya udah aku ambil aja ini. So itu dia buku keempatnya. Nah, sekarang mari kita unboxing. Ini dia paket buku yang baru aku beli beberapa hari yang lalu. Ini tuh aku beli di Berdikari Book. Buku apa aja yang aku beli di Berdikari Book? Mari kita buka ya. Harus hati-hati ya, takut melukai bukunya. Oke. Alright, jadi ini dia
buku-buku dari Berdikari Book yang aku beli sudah aku buka ya. Mari kita haul satu-satu. Pertama, aku beli buku ini, judulnya tuh Vagina. Iya, ini judulnya memang sangat-sangat wow. Ini aku beli karena waktu itu ketika kuliah gender, buku ini kayaknya jadi salah satu rujukan gitu loh yang di-mention di perkuliahan itu. Nah, aku penasaran karena rencananya penelitianku tuh bakalan masuk ke ranah kajian gender gitu. Jadi aku yang masih cukup awam tentang dunia gender harus belajar lebih banyak gitu loh. Jadinya aku beli buku ini supaya wawasan aku tuh bertambah gitu. Cie. Nah, yang kedua, oh my god, ini masih tentang dunia pergenderan, yaitu Jajang ekofeminisme. Ini juga katanya yang lagi hangat diperbincangkan. Ekofeminisme tentang konsep ibu bumi, bapak langit, kayak gitu, yang awalnya itu dianggap positif tapi lama-lama kok sebenarnya itu tuh punya konotasi yang negatif gitu loh. Nah, pokoknya kayak gitu intinya. Cie, sok tahu banget. Ini sebenarnya aku beli juga karena aku pengen mendalami ekofeminisme itu seperti apa, karena again yang sudah aku mention tadi bahwa aku tuh masih cukup awam tentang dunia gender. Ternyata gender itu seluas itu ya teman-teman. Aku kira dulu kalau tentang gender tuh ya udah cuma emansipasi perempuan, melawan ketidakadilan sistem ya, ketimpangan, kesenjangan antara laki-laki dan juga perempuan, tapi ternyata lebih besar, lebih luas daripada itu. Ya, jadinya aku beli ini supaya aku paham gitu dengan konsep-konsep yang ada di dalam kajian gender. Terus kemudian yang keberapa ya ini yang ketiga, aku beli, kelihatan nggak ya? Antonio Gramsci, Negara dan Hegemoni. Nah, ini aku beli karena lagi-lagi itu latar belakangnya dari rencana penelitian. Ya, so akademis banget. Ini sedang so akademis ya. Judul haul kali ini kayaknya so akademis gitu. Jadi banyak buku-buku yang aku beli untuk menunjang kesok-sokan diriku ini. Cie. Nah, ini tuh aku beli karena untuk menunjang kajian aku itu tadi. Ya, diulangi lagi ngomongnya, tapi intinya kalau yang berkaitan dengan gender, setauku, sependek yang aku pahami itu lekat dengan konstruksi sosial, lekat dengan hegemoni gitu. Jadinya aku beli ini supaya aku tahu bagaimana konsep hegemoni itu berlaku dalam sebuah negara, kemudian bagaimana hegemoni itu tadi menjadi sebuah hal yang menjadi pondasi konstruksi sosial yang saat ini kita alami gitu. Yoi. Kemudian selanjutnya udahlah, nggak usah ngitung ke 4, ke 5, ke 6, 7, tapi intinya selanjutnya aku beli adalah Politik Pendidikan. I'm not sure kenapa aku milih buku ini, tapi yang jelas karena nanti penelitianku juga bakalan merambah ke ranah pendidikan gitu ya, ke pedagogis. Jadi aku beli ini ya, semoga ini berguna ya. Tapi yang namanya buku pasti berguna dan bermanfaat, nggak bakalan nyesel. Jadi ini dia, Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan. Dan selanjutnya aku beli ini dia, Bahasa dan Kekuasaan Simbolik. Kalau ditanya alasanku beli buku ini, itu karena konsep-konsep gagasan dari Pierre Bourdieu dalam buku ini rencananya akan aku pakai sebagai kerangka teori atau landasan berpikir pisau bedah dalam penelitianku. Meskipun memang kita nggak tahu ya ke depannya apakah teori ini yang paling tepat untuk digunakan atau enggak, tapi setidaknya aku menguasai terlebih dahulu itu tentang konsep-konsep yang akan aku angkat rencananya, seperti itu. Nah, last but not least, aku beli, oh my god, ini cantik banget. Ini tuh buku dari Nawal El Saadawi, Perempuan dalam Budaya Patriarki.
Itu juga buku tentang gender. Kayaknya ini tentang sejarah atau apa ya. Tapi ya itu pokoknya. Sebenarnya aku tuh udah tahu buku ini dari temenku karena temenku tuh punya, dan temenku sebenarnya mau menawarkan diri. Pokoknya intinya temenku tuh nawarin ke aku kalau misalnya aku mau baca buku ini, pinjem aja nggak apa-apa. Cuman kalau buku-buku kayak gini kan menurut aku kita perlu anotasi gitu kan, nggak enak juga kalau anotasi langsung di bukunya temenku, padahal yang paling enak ya anotasi langsung di bukunya. Kalau terpisah kayak menurut aku sensasinya kurang gitu loh. Alhasil aku beli aja deh bukunya sendiri karena ini lagi promo. Padahal ini tuh tebel kan guys, tebel, tapi ini promo jadi cuma 60-an ribu atau 50-an ya, lupa, tapi nggak nyampe 70 ribu. Ini dia bukunya. So iya, itu tadi ini udah habis. Ini ada kartu ucapan ber3.000 ya. Sudah guys, intinya buku-buku yang aku beli tuh ada sekian banyak, lumayan banyak ya. Menurut aku ini lumayan banyak banget. Dan doakan semoga aku istiqomah dalam membaca buku-buku ini ya, dan semoga ilmu-ilmu yang ada di dalamnya itu bisa terserap dengan baik olehku. Cie. Nah, oke teman-teman, kayaknya kali ini segitu dulu yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga teman-teman terbantu, teman-teman suka videonya, teman-teman enjoy. Makasih banget buat yang sudah nonton video ini, dan maaf kalau aku jarang upload. Sedikit cerita teman-teman, jadi sebenarnya 2 minggu lalu aku tuh udah bikin video, masih ada draftnya di galeri. Videonya itu reading vlog, aku baca bukunya Intan Paramadita yang bernama Sihir Perempuan. Nah, aku udah ada draftnya, tapi waktu itu ketika aku baca dan aku record, aku lagi sakit. Dan ketika mau ngedit, aku kayak kehilangan minat untuk mengeditnya karena ya kondisi fisikku saat itu lagi nggak karuan. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk aku upload videonya, please komen di bawah ya. Kalau teman-teman banyak yang pengen nonton video reading vlog itu, komen, oke? Biar aku segera edit dan aku punya kekuatan dan juga alasan untuk segera mengeksekusi proses editingnya. Pokoknya terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kalau suka klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video baru dari aku. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Annyeong.